Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di podcast Santai with Alumni bersama kami dari Prodi Manajemen semester 4. Saya Arini, Saya Elsa. Dan saya Ayu. Nah, di podcast ini kita bakalan ngobrol dan sharing-sharing singkat bersama alumni kita, alumni dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu alumni UPP yang sekarang sudah berkarir di dunia kerja. Yuk langsung saja kita sambut. Halo Halo, Kak. Kak. Nah, gimana nih Kak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh nih kita perkenalan dulu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alfiat Rashida, biasa dipanggilnya Alfi. Saya tamatan UPP tahun 2023, angkatan tahun 2019. Oh, angkatan 2019. Nah, kalau boleh tahu Kak, sekarang Kakak kerja di mana? Kerjanya di Bank Riau Syariah. Nah sekarang kerjanya sudah berapa lama Kak? Kerjanya baru 1 tahun lebih sih. Oh, sudah lumayan rada lama ya? Iya, kalian semester berapa ini? Kami semester 4. Semester 4. Tadi ikut organisasi nggak di kampus? Ada. Mulai dari kamu dulu deh. Kalau saya tuh ikut organisasi SEBO. Sama juga Iya, kamu? Sebo. Kemarin mau daftar ya Kak? Telah, jadi sekarang nggak ada ikut. Kalau untuk kakak sendiri selama kuliah itu organisasi apa yang udah kakak ikutin? Banyak sih organisasinya, mulai dari BEM, terus dari gitu ikut kemarin HIMA juga. Ada juga organisasi eksternal juga kayak PMII, terus dari gitu Sobat Bumi Indonesia itu kayak naungan dari penerima beasiswa Pertamina Foundation. Oh, iya, iya, Berarti iya. kakak salah satu penerima beasiswa Foundation Pertamina? Iya. Nah, menurut Kakak sendiri nih, kan Kakak banyak nih ikut organisasi. Di balik ikut banyak organisasi itu tadi, apa sih tantangannya buat Kakak sama kuliah? Tantangannya pasti kayak kita harus bagi waktu nih, kita kayak bagi waktu di organisasi mau rapat jam segini, tapi ternyata ada kelas di jam segini gitu kan. Itulah tantangannya paling berat tuh bagi waktu antara organisasi sama akademi. Tapi di balik itu semua kan kita juga tetap harus paling fokus akademi nih kan, karena juga itu acuan pertama untuk kita kuliah kan pasti akademi gitu kan. Kalau organisasi itu sampingan gitu, mungkin kayak gitu saling bagi-bagi waktu aja lagi. Iya. Nah, tadi kan itu tentang organisasi nih kak. Kalau sekarang kegiatannya apa? Selama kuliah ya? Iya, selama kuliah. Selama kuliah sih alhamdulillahnya ya, kemarin terutama kayak kaprodinya sama dosen-dosen manajemen khususnya itu mendukung saya sendiri untuk ikut kayak kemarin ikut Pejuang Muda, terus kayak gitu saya juga ikut beasiswa Pertamina Foundation tadi kan, terus kayak gitu kemarin juga sempat jadi relawan Pertamina Foundation dan saya sendiri juga perwakilan Serohul. Dan yang terakhir kemarin saya ikut pertukaran mahasiswa. Oh, pertukaran mahasiswa ya Kak? Kalau boleh tahu di universitas mana ya Kak? Kemarin kebetulan keterimanya di Universitas Negeri Semarang. Wah, jauh ya. Tadi Kakak juga nyebut Pejuang Muda ya? Boleh nih cerita dikit, aku sedikit penasaran ya tentang Pejuang Muda. Gimana sih Pejuang Muda itu? Nah, Pejuang Muda ini kebetulan kemarin tuh juga dari kayak kerjasama antara Kemendikbud sama Kemensos. Jadi tuh agendanya itu kayak kami mahasiswa se-Indonesia itu dipilih untuk kita tuh menyalurkan bantuan PKH dan BLT gitu. Jadi kita kayak kayak kita tuh mendata ulang untuk yang menerima bantuan PKH dan BLT. Jadi bantuan itu biar tepat sasaran untuk yang benar-benar terbutuhkan gitu masyarakatnya. Iya Gitu. sih. Iya sih, banyak sekarang yang dapat PKH, ternyata mobilnya 2. Iya. Banyak yang kayak gitu. Benar. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Betul. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Betul. Berarti dengan adanya kegiatan Pejuang Muda tadi dapat itulah ya kayak Sasaran. Iya gitu. Jadi betul-betul kayak gitu. Nah, kita sekarang masuk ke topik utamanya nih kak, tentang keunggulan kompetitif. Nah, jadi sebelumnya itu ada nggak sih kak kesan paling berharga kakak selama kuliah di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pesisir Pangarayan? Kesannya banyak sih, mulai dari kayak teman-temannya juga baik-baik. Itu begitu. Kalau untuk dosennya, semua dosennya itu sangat baik, luar biasa. Dosennya bisa ngasih ilmu dan juga ngasih kepercayaan saya untuk bisa lebih berkarir untuk maju ke depannya gitu. Terutama kayak Ibu Seprini, walaupun dia kelihatan galak banget tapi dia dosen yang paling baik. Kalau misalnya kayak bisa menasihati mahasiswanya untuk bisa lebih terarah ke depannya. Apalagi dulu waktu kaprodinya masih Pak Pur, itu Pak Pur tuh yang ngasih kesempatan saya untuk ikut pertukaran mahasiswa, karena beliau bilang kayak gini,
kesempatan yang bagus tuh nggak datang 2 kali gitu katanya. Terus dari gitu ada juga Pak Andi, ada juga Bu Yulvita, terus ada juga lagi Pak Makmur, kalian kan? Ada juga lagi Pak Hidayat. Pokoknya semua dosen manajemen tuh mendukung gitu untuk saya tuh untuk maju ke depan, berkarir dan berpikir lebih luas gitu. Dan juga untuk fasilitasnya juga memadai sih, untuk cukup lah. Nah ini Kak, kira-kira menurut Kakak ada nggak sih Kak pesan buat para kami nih Aku junior. siswa junior? Pesannya apa ya pesannya? Pesannya kalau saya kayak gini, apapun itu kegiatan positif di UPP, terutama di manajemen, ikutin, jangan takut. Misal gini, kamu nih kan bertiga geng nih kan, terus kayak gitu kamu mau pengen ikut organisasi atau mengikuti kegiatan yang positif nih, tapi karena teman kamu nggak mau, kamu jadi nggak mau, itu salah besar. Seharusnya kalau memang kamu mau, nggak apa-apa, teman kamu nggak mau, ya udah kamu duluan yang maju gitu, karena kalau kamu nunggu orang lain, kamu nggak akan berhasil gitu. Karena itu kan untuk diri kita sendiri, bukan untuk teman-teman juga kan. Kalau kita berhasil pasti nanti mereka gini, keren juga ya, kamu bisa ikutan gitu kan, nanti akhirnya teman kamu juga keikut gitu. Selagi hal itu masih positif, ikutin, jangan malu, jangan takut gitu. Kadang memang ada yang seperti itu, kadang di temennya itu satu geng nggak ikut, jadi dia merasa nggak ada temennya, jadi nggak ikut. Jadi kesempatan bagus jadi terlewatkan karena hal-hal sepele kayak gitu. Karena kan yang mau maju ke depannya kan kamu nanti kalau selesai kuliah, kamu bakalan sendiri, nggak bakal sama teman kamu gitu. Jadi kalau bisa ya kamu ikutin aja, walaupun teman kamu nggak ikut ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu harus maju duluan, karena yang kamu pikirkan diri kamu, keluarga kamu, orang-orang yang sayang sama kamu. Nah, ini kan kita udah cerita banyak, kakak ada cerita pengalaman kakak ada ngasih kesan, pesan. Boleh dong nih bantu kita untuk teman-teman di luar sana, himbauannya untuk prodi manajemen di Fakultas Ekonomi, khususnya di Universitas Pasir Pengarayan, Kak. Ini buat teman-teman nih yang mau masuk manajemen ya. Bener banget, Kak. Buat teman-teman yang baru tamat SMA nih, terutama yang hobinya yang nggak terlalu suka menghitung mungkin, atau hobinya suka yang kayak santai, yang suka santai, bisa nih masuk di manajemen, karena manajemen ini santai kan, dan juga manajemen ini peluang untuk kerjanya cukup banyak, dan kuliahnya juga nggak terlalu susah. Jadi buat adik-adik yang baru tamat SMA, SMK, dan MA, boleh nih coba prodi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengarayan, pasti the best deh. Yang pengen masuk manajemen silahkan, yang mau kuliah silahkan daftar di manajemen UPP. Wah, makasih banyak ya Kak, udah sharing-sharing tentang pengalamannya, udah ngasih pesan juga buat kami. Semoga podcast ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya yang mau masuk prodi manajemen, dan semoga ini bisa jadi motivasi juga untuk kita yang sedang aktif kuliah di prodi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengarayan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Nah, jangan lupa like, Komen. Subscribe. Dan share. see you next time. Bye. Bye. Udah pas dah. Udah. Dan kali ini kita kedatangan. Astagfirullah. Kakaknya yang di situ nggak kelihatan. Gak apa-apa. Santai with Almi bersama